Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasantu nafsi bil hayyil ladzi la yamut wa dafa'tukumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita harapkan bimbingan rohani beliau kepada kita, murabbir ruhina. Dan yang saya takzimi para orang-orang tua kami. Di sini juga ada sahabat ayah saya, Bapak Haji Rustam Effendi, orang tua kita. Juga senior kami, Bapak Haji Muhammad Amin. Dan juga orang tua-tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami juga berharap bimbingan-bimbingannya, yang kami ini juga sudah tua tapi masih muda dibanding beliau. Jadi kita orang yang termuda mohon bimbingan. Dan juga yang saya hormati khusus sahabat kami, Ustadz ini kedinget lagi Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman, muallim, pengasuh Majelis Ta'lim wa Tahsin Al-Quran Darul Husna. Mudah-mudahan tempat ini tempat pengajian menimba ilmu agama untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati, mungkin ada pemangku pemerintah, RTK atau apa, tidak terlupa saya hormati juga. Dan bapak-bapak, tua-tua Tengganai, ada juga ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasalah kita sampaikan atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun kita hitung-hitung kada sanggup kita menghitung nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita. Maka itu wajib kita syukuri. Maka oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, rukun syukur itu 3: ilmu, hal, dan amal. Ilmu kita mesti mengetahui, tapi ditambah menyadari.
bahwasanya yang ada pada kita maupun di luar dan didatangkan kepada kita itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kita kada berilmu, perasaan milik kita lah, tangan milik kita, mata ampun kita, hidung ampun kita. Ini adalah amanah Allah yang sangat besar nikmatnya. Tangan bisa bekerja, nih Allah yang amanahkan lawan kita. Mata juga bisa melihat habang hijaunya dunia. Ini juga adalah amanah yang Allah titipkan awan kita supaya kita tuh nyaman beribadah. Makanya syukur itu rukunnya pertama, mengetahui bahwasanya ini adalah nikmat daripada Allah, dan hal keadaan setelah kita mengetahui mesti kita berterima kasih awan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya. Macam mana mewujudkan terima kasih itu? Tentu dengan amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada kujadikan jin dan manusia yang kita sebut aneh manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud amal kita, sebagai realisasi daripada syukur kita atas nikmat yang diberikannya. Nah, jadi rukun syukur tentu yuk kita sadari mana banyaknya mata kita nih melihat Al-Quran awan guring, banyak guring rupanya ya, banyak melihat yang lain-lainnya rupanya. Mulut kita mana banyaknya membaca zikir, membaca salawat dan sebagainya daripada berdiam atau berbicara yang kosong-kosong, rupanya banyak ngobrol. Jadi di situ kita menyadari memakai nikmat Allah yang kada terhitung, tapi rupanya banyak kekurangan kita akan syukur tersebut. Rupanya syukur ini adalah sangat berat, bahkan berat daripada sabar. Nah, jadi iman tuh inya tuh diganding oleh syukur wan sabar. Ya, kita hidup nih kalau sesuai dengan keinginan kita tuh nikmat tuh. Keinginan kita banyak duit, ada di kantong duit, nikmat. Nah, keinginan kita hendak bersepeda motor baru, ada sepeda baru, itu nikmat, itu sesuai dengan keinginan kita. Dan kadangkala ada yang kada sesuai dengan keinginan kita datang kepada kita, itulah namanya ujian, bala dan cobaan. Dah hendak rumah terbakar, dah hendak bini bungas meninggal, tapi itu bisa saja terjadi pada diri kita. Dari dua sisi iman yang ada pada kita, ganding syukur dan sabarnya supaya kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana beratnya, mana tingginya di antara dua nih? Ialah tinggi syukur. Tinggi syukur dan berat lagi syukur. Mau kita pikir-pikir kayaknya berat sabar daripada syukur. Banyak orang kada bersabar ya, tapi banyak orang yang tergelincir daripada setelah syukurnya. Ketika sabar kuat ibadah, ketika dapat nikmat tidak mau lagi beribadah. Ini banyak terjadi. Sa'labah contohnya. Sa'labah ketika susah kada tinggal berjamaah 5 waktu, seterus ada berjamaah kawan Nabi. Minta doa sugih, disugihkan oleh Allah. Berhilang jamaahnya, seminggu itu bisa aja 2 kali jadi lagi datang. Kamu banyakkan pulang gembala kambingnya seminggu sekali, Jumat kita nggak beribadah. Akhirnya apa? Hilang ibadahnya. Berarti mendapat nikmat ini bisa musibah juga bagi kesyukuran kita. Siapa lagi? Karun. Ya, banyak kita kisah Karun bahari. Karun. Ya. Karun tuh lagi susah taat beribadah mengumpati Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka suatu ketika Karun datang kepada Nabi Musa. Hai Musa, lajari aku nih doa kan aku nih sugih. Ajari aku nih supaya sugih. Ujar Nabi Musa, lebih baik susah sabar daripada sugih.
kada hingkat melaksanakan syukur. Bulit karon 2-3 hari datang pulang. Ini bekulaan rupanya ada Musa. Karon ini bekulaan ada Musa. Sapupunya. Sapupu itu apanya? Dan kuitan gadang sana. Karena kulaan 2-3 hari datang pulang kapan Musa sesuai dengan permintaan tuh. Oi Musa, ayo bang doakan aku nih sugih. Iya. Dan ajari aku cara sugih. Jawab Musa seperti tadi. Lebih baik susah sabar daripada sugih tak pandai bersyukur. Boleh pulang karon 2-3 hari datang pulang si karon nih tadi. Hai Nabi Musa, amon aku ini beribadah sambahyang orang sugih bisa sambahyang, mon aku puasa orang sugih bisa puasa, tapi ketika ibadah zakat apa ya aku zakatkan aku nih kada sugih susah. Amon sedekah di masjid bangun masjid aku dah hingkat membangun masjid karena aku susah, doakan pang aku nih sugih hai karon. Nah didoakan karon, diajari karon cara marakit amas. Ya, marakit amas ya diajari karon, entah baca purjana kada tahu cara merakit tadi ada ilmunya kok. Mana ada ilmu merakit amas kan lagu lagi amas ditungkang orang paridu aja bikin amas kan gitu. Jadi diajarilah oleh Nabi Musa sehingga Karun tadi yang tadinya kuat beribadah akhirnya tamak akan harta, ditumbuhkan rasa cinta awan hartanya kada mau lagi beribadah. Nah jadi dunia ini mempesona awan kita Bapak Ibu. Dunia ini mempesona awan kita, maka kita dalam tasawuf itu ada ilmu zuhud. Ilmu zuhud itu lawanannya hubbud dunia ya, supaya kita yang berisi mobil, kita yang berisi rumah bertingkat, ayo pak kada apa-apa bagus saja, tapi itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Ujar orang tuh andak di tangan. Kalau sudah cinta merasa milik kita ya kayak tadi ya, kayak tadi dah pun lagi bewakaf, dah pun lagi mandak di bangunan ke pondok ya. Nah jadi kalau sudah itu merasa bukan milik kita tapi ini amanah, maka kita mau mewakafkan ke pondok Ustadz Abdurrahman lah. Nah jadi apa nama tadi, dunia ini memang mempesona, padahal ini adalah menipu daya kita ya dah. Kita berpaluh di Iran begawi mencari duit ya, ngapanya kagawian mau itu muit pinang ya, tuh hok muit pinang toh dapat 100.000 cuma sehari paling banyak toh mungkin 50.000. Wah tuh hoknya memperjuangkan uang tadi sehingga dapat duit ini tadi diciumnya ya, saking sayangnya saking cintanya dia dengan duit tadi. Tapi duit ini cinta lawan kita kada ya, satu mat cuman duit itu kita pegang, tulak ke pasar ikan, tukarkan ikan bawal, pindah duit kita yang kita cintai tadi ke dompet tukang ikan. Mana cintanya duniawan kita? Tidak, kita cuman yang mencintai dia, tapi dia berpisah awan kita. Bujur ada tuh. Nah, kira-kira kayak itu. Jadi apa namanya? Kalau kita dapat harta, kalau kita diamanahkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bukan milik kita, hanya pinjaman saja yang kita sesungguhnya milik kita apabila kita wakafkan, kita sedekahkan dan sebagainya. Nah ini syukur, alhamdulillah ya, alhamdulillah ini mesti disambat alhamdulillah, ini rukun syukur digawi jua. Tak masuk khutbah kada sah kalau kada ada alhamdulillahnya tidak. Nah jadi luar biasa alhamdulillah toh. Lapaknya mufrad, hamdun sebuting aja pujinya toh mufrad toh, tapi diandaki lam istighraqiyah alif lam. Alhamdu bermula segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya toh ya, nikmat yang ada pada kita dan nikmat yang didatangkan di luar daripada kita datang kepada kita, siapakah yang membawa? Kita lapar parot ya, rumah betutup, pas lapar-laparnya ada ya natok pintu tok tok tok, nah tetangga maatari makanan yang nyaman-nyaman, alhamdulillah
kita berterima kasih kepada tetangga. Terima kasih banyaklah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang tetangga memberi tadi, kita berterima kasih. Pada hakikatnya terima kasih kita kepada tetangga tadi ialah juga terima kasih kita kepada Allah. Bermula segala puji dan terima kasih yang kita sampaikan kepada yang lain itu adalah juga kembali kepada Allah. Tetangga tadi makhluk Allah juga yang mendatangkan hasrat hatinya untuk bersedekah lawan kita, Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, ini adalah kita berterima kasih kepada Allah setelah kanyang kita bawa ibadah. Inilah apa namanya amal karena amal ya. Nah, mudah-mudahan dengan amal itu wujud syukur kita ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Nah, itu alhamdulillah. Batu pulang apa? Salawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam Dalailul Khairat Dalailul Khairat tuh Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli itu kumpulan salawat-salawat disusun oleh beliau. Jadi apa nama tuh ada doa tambahan di hari Selasanya kan Senin, Selasa itu lain-lain tuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu. Ya Allah, beri rezeki kepada kami di dunia ini dengan sebab salawat ini menziarahi kuburnya Nabi. Nah, kan debat haji umrah. Jadi yang penting tingkat sampai, mudah-mudahan amin membaca itu tidak. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Kita mohon syafaat kepada baginda Rasul. Hendak mengandalkan amal kita jauh daripada nikmat yang Allah beri, takur kita masuknya ke surga bujur-bujur rahmat Allah. Kalaupun itu juga bujur-bujur kita minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat kada tergubur ke neraka tuh nah, langsung ke surga tuh nah. Ya, Pak kita nih di persinggahan aja nah, dunia ini persinggahan nah. Ada lagi wadah yang kita singgahi mana yo? Alam barzakh. Pasti kita singgah ke sana. Ada yang kada singgah walaupun mati di laut. Apabila terpisah antara jasad dan roh, maka kita berada barzakh. Di barzakh tuh tidak ada belum surga, tidak ada belum neraka, tapi ada doa. Allahumma ja'al qabrahu umpamanya raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur nih taman daripada tamannya surga. Belum surga, tamannya surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ada juga rupanya itu lembahnya neraka di barzakh tadi. Ya, di barzakhnya. Bakal singgah lah kita, bakal singgah. Berbeda tuh waktunya tuh walaupun meninggalnya di zaman Nabi Adam tapi amalnya baik, maka sebentar tuh namnau matal aus. Walaupun hari ini meninggal esok kiamat, tapi kalau ditakdirkan lembah neraka terasa lawas jadinya. Nah, jadi mudahan kita selamat di persinggahan barzakh tuh. Di dunia nama amal, nah kan kita masuk ke barzakh. Setelah di barzakh di mana lagi kita singgah? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar berkumpul seberataan itu wajib kita imani dengan masuk iman. Di padang mahsyar lagi kita berada di sana. Nah, mudah-mudahan jangan singgah ke neraka. Jangan singgah ke neraka walaupun sebentar. Mudah-mudahan kita langsung ke surga, ya. Mudah-mudahan langsung ke surga. Jangan coba-coba singgah ke neraka walaupun sebentar. Anaknya di neraka, jangan. Ya, mudah-mudahan ke surga. Mun kita singgah ke neraka naudzubillah, berarti ada singgah. Ada yang singgah di neraka ini salawasan, gak ada datang lagi ke surga. Ada yang sebentar, ada yang lama baru ke surga, ada juga. Ya, nah dalam apa Sirus Salikin jilid yang ini kan dua kitab tuh, yang jilid keempat ya, itu menceritakan tentang kelakuan neraka tuh, yang malam Selasa dibacakan oleh Guru Hakim, Tuan Guru Hakim, ya dah. Nah, itu tuh di jilid 2 bagi dibuat ya, nah, 2.
Yang kami itu di sana jilid 4. Kebetulan itu yang ulun baca, melaraskan arwah ayah gitu. Tidak, arwah ayah meninggal, adik kami membaca. Rupanya kada panjang umurnya. Jadi kami pulang membacakan tadi itu. Makanya kami tahayau kitab itu tuh. Hal ihwal neraka tuh. Seandainya api neraka tuh ada percikannya di Masyriq, gunung-gunung di Maghrib itu hancur. Nah, kayak dahsyatnya inna adzabi lasyadid, maka timbul rasa takut kita, ketakwaan kita tinggi. Kalau bahari itu bahari itu belum ada HP, belum ada cerita-cerita kan yang cerita apa tuh, yang gambar banyak tuh, cerita tentang neraka, cerita tentang surga dan sebagainya kan ada dijual toko Al-Huda di Bari, toko Al-Azhar. Ini tuh lagi sekolah-sekolah kelas 6 ibtidaiyah beli itu, baca-baca cerita itu ada di kita. Tidak, sekarang cuma ada lagi itu tuh. Jadi yang Ustaz yang kita kakak-kakak begini kan udah pindah tuh, tapi juga kita ajari bahari-bahari tuh. Tidak, ya, di pondok kami tuh sejarah tentang hal ehwal surga, hal ehwal neraka. Memang itu cerita aja, tapi dalam hadis qudsi itu disebutkan, tidak, uiddat li ibadiyas salihin, uiddat li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basharin. Ujar Allah, Nabi itu bersabda akan firman Allah, karena hadis qudsi. Ujar Allah, disediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, bagi hamba-hambaku yang saleh. Yang saleh itu ialah orang yang takwa. Tidak, orang yang takwa. Apa yang disediakan? Mala ainun ra'at, mata tak pernah memandang saking indahnya tuh. Iya, di dunia kita banyak melihat yang indah-indah, yang bunga-bunga, yang cantik-cantik. Kayak itu, keindah enggak, kada hingkat. Kayak itu kita bandingkan keindahannya. Ya, wala udhunun sami'at. Di dunia kita banyak mendengar yang syahdu-syahdu, yang terbuai kita dengan kesahduan suaranya itu tadi. Kayak itu, kasahdunya surga? Enggak juga. Wala khatara ala qalbin basharin, kada hingkat dibayangkan oleh hati manusia kayak apa indahnya surga tersebut. Jadi cerita-cerita tadi memang ada bang juara, itu bayangan-bayangan aja, kayak itu kah kada hingkat. Tidak, tajri min tahtihal anhar, ada pulang situ sungai yang mengalir, ada sungai susu yang tak moho, apa yang tidak berubah rasanya. Ada sungai madu yang lebih manis daripada madu di dunia ini. Itu menunjukkan kelezatannya. Ya, susu di dunia bisa basi, tapi sana kada basi-basi. Susu di dunia lezat, lebih lagi lezat sana. Madu manis, lebih lagi manis. Manisnya manis lezat, lain manis yang membawa betok. Nah, itu kira-kira dahingkat kita menceritakan itu secara apa namanya tadi. Cuman ada gambaran-gambaran dalam kitab itu, ada gambar-gambar. Kayak itulah kira-kira. Nah, jadi kita mesti bersyukur atas nikmat Allah dan bersalawat yang tadi dibacakan dia ulami oleh guru. Nah, dia ulami ada juga ya al-Barzanjika, apalagi al-Habasyika, macam-macam supaya kita senang berkasidah tadi bersalawat. Memang kita disuruh bersalawat. Ya, cuman yang paling handap tuh ada salawat Jibril ngarannya. Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu handap tuh. Boleh nggak ada kisah Sayyidina? Boleh, hai, tapi jadi panjang kan, ada lagi jadi handap. Nah, ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi panjangnya. Nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oh, panjangnya. Wasallam ya. Wasallim. Karena salli. Nah, jadi panjang. Jadi yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, dan lagi yang paling handap. Dan itu salawat yang paling tuha pulang. Sudah pendek, tuha paling tuha salawat gitu, Pak. Nah, jadi ada sejarahnya, Pak. Tambah sedikit lah. Kita lupa lah. Nah, jadi cerita surga pulang. Nah, cerita surga yang nyaman jadi cerita. Di surga tuh Nabi Adam alaihissalam seorang. Amun yang lain tuh pasangan binatang yang lain. Lihat umpamanya burung nih. Burung berdua, ada kucing berdua,
Nabi Adam sorangan mandam Nabi Adam. Ya, seorang aja wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kita nih pasang-pasangan. Itulah dalam tafsir apa namanya tuh, saya buka tuh, itu Nabi Adam tuh diciptakan Siti Hawa pasangannya ketika guring, ya ketika tidur diambil tulang selbi sebelah kiri, maka tulang selbi Nabi Adam tuh kurang, mau kita tetap apa? Sama, kita kiri kanan ada aja. Nabi Adam diambil min dalil aisar, dari tulang selbi sebelah kiri. Ketika itu Nabi Adam terguring. Palang mastaiqaza, ketika terbangun, oh ada rupanya Siti Hawa, orang yang cantik, orang yang bungas, mala ilaiha, Nabi Adam cenderung hendak menjampainya, hendak memarakinya. Kayak itu kita lalakian mah ada bagaimana hendak berparakar, memang kayak itu bang. Tapi apa terjadi? Mah ya Adam kainah hulu, hai Adam, menikah dulu, hanya diparaki, hanya halal menikah dulu, hatta tuaddi mahraha, sehingga engkau bayar maharnya. Wa ma mahruha, apa maharnya kata Nabi Adam? Nabi Adam terus sabar nih. Apa maharnya? Antusalliya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Kayak apa salawatnya? Itulah malaikat Jibril mengajari Nabi. Nah, itulah malaikat Jibril mengajari Nabi. Nah, maka ketuha salawat itu sallallahu ala Muhammad, itulah maharnya. Nah, adalah orang sini nikah. Dan aku ulun nih petugas KUA. Berapa tahun dia dengan Jibril, berapa tahun? Dia belum orang mahar. Nah, sebentuk cincin emas, dada belum salawat. Nabi Adam salawat sallallahu ala Muhammad, malaikat Jibril mengajari. Kayak itu aja salawatnya, kada 1000 kali salawatnya, 1000 kali sanapas pulang toh. Nah, itu udah riwayat. 1000 kali sanapas pulang toh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu maharnya masih Jawa deh. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Amun kita jangankah 1000 kali, 10 kali aja mangga 10. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Tapi Nabi Adam wajar orangnya tinggi. Menurut riwayat tingginya 60 hasta lah bro. 60 hasta. Sahasta tuh kita kayaknya nah. Saya sedok nang istri saya hasta nih. Orang bahari sahasta apa beli dawai kawat tuh pakai hasta-hasta, ada belum meter. Jadi sahasta ini kurang lebih setengah meter ya. Iyalah setengah meter ya. Jadi kalau 2 hasta 2 meter lah kira-kira ya, 2 meter. Jadi kalau 60 hasta berarti 30 meter Adam tuh. Ada tuh kita Adam 30 meter berarti kita logikakannya lah. Berarti munnya masuk sini nih sangkutnya hubungannya. Wajarnya panjang napasnya 1000 kali. Ya 1000 kali. Tapi rupanya mahar yang 1000 kali ini tadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, sanggupnya Nabi Adam cuma 500 kali, habis nafas. Dikit lagi takor 500. Jadi 500 itu berhutang. Mas kawin itu berhutang 500 itu. Makanya nikah tuh boleh kada tunai. Boleh hutang. Aku terima nikahnya si A binti si A dengan mas kawin, hutang sah, tapi bayar. Bayar. Mau kada bayar, ibu-ibu jangan buka ilawang lagi dia. Boleh lah, boleh hari juga, tapi niat di hati tetap bayar. Amun niat di hati kada membayar, hukumnya zina biasa begitu. Itu ya. Nah, niat aku ada bayar lagi, jangan ada bayar lagi dah. Niat di hati, udah boleh tak? Iya, hutang boleh, tapi niat di hati jangan sampai kada bayar. Nah, itu sejarah apa salawat luar biasa rupanya. Ya dah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit itu kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur akan nikmatnya dan sabar akan ujiannya, dan juga cinta akan salawat kepada baginda Rasulullah, dan kita menjadi orang yang saleh, yang takwa. Ya dah. Apa takwa itu? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiring orang-orang yang takwa kepada Tuhannya, yang mau bersyukur, yang mau bersabar, yang mengimplementasikannya dengan amal ibadah, digiring ke mana? Ilal jannati zumara, ke surga berhubungan bakawanan. Kita mudah-mudahan kita sepedetaan nih masuk, kita berhubungan ke surga kayaknya. Itu adalah cita-cita daripada aulia Allah, yang termasuk karamat daripada aulia Allah, itu citanya tinggi. Ya, berarti ada cita kerendah lah.
Cita-cita tinggi itu apa? Cita-cita tinggi itu akhirat, cita-cita rendah itu adalah dunia. Kembali pulang itu tuh. Ya. Nah, hendak jadi presiden itu bagi aulia Allah tuh rendah ngarannya. Hendak jadi apa? Pokoknya masalah dunia itu rendah bagi aulia. Yang tinggi itu ialah cita-citanya akhirat surga. Nah, itu rupanya ya. Itu rupanya. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihati khairun indallah. Apa kata? Apa bisa? Awalnya kada pakalah sa. Yung bentuk. Inda rabbika wa khairun amala. Nah, jadi yang paling baik kita tuh al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah. Itu akhirat itu. Kita masih banyak ya senang awan anak, senang awan bini, senang awan harta. Ya gitu yang kita. Jadi cita-cita apa namanya tadi? Akhirat itu ada termasuk karamah daripada aulia Allah. Ya. Nah, jadi cita-cita itu. Wa putihat abwabuha, dan dibuka pintunya surga. Ketika dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkata oleh penjaganya surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mengucapkan salam, selamat kepada kita, beruntung kita. Ya, mudah-mudahan masuk ke sana. Ya, cita-cita di surga itu juga cita-cita ada lagi yang paling indah. Baparak awan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada juga yang jauh ya. Nah itulah kira-kira kesimpulan daripada yang ulun bacakan ini, yang ulun sampaikan ini khusus untuk diri ulun pada hari, khusus untuk diri ulun, dan kita sebertaan mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang pandai bersyukur dan bisa bersabar atas syukur atas nikmat yang Allah beri, dan juga kita cinta kepada Rasulullah, selalu selawat basah lidah kita mengucap zikir dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke surga dan diselamatkan kita untuk tidak memasuki api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah banyak ucap, banyak pandir kepada bapak-bapak, tua-tua Tengganai. Ucapan saya yang hilaf dan salah mohon diridai dan dimaafkan. Kalau ada salah dan hilaf mohon diridai dan dimaafkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.